kameranya, ya, kita ngobrol-ngobrol ya, supaya webinar ini ya terasa hangat gitu ya, terasa hangat, kemudian juga penuh dengan eh apa namanya, kekerabatan gitu ya. Oke, baik. Wah, alhamdulillah ini ada Ibu Nuri, ada Ibu Wika ya. Terima kasih yang sudah hadir nah. Bu Wika sepertinya masih di mobil ya. Oke, baik, silakan rekan-rekan. Boleh untuk mulai memposisikan atau mengkondisikan diri terlebih dahulu sebelum kegiatan kita eh, dimulai ya. Kemudian kami juga sudah share virtual background. Ini sepertinya ada beberapa yang baru masuk ya. Jadi mungkin beberapa informasi yang mungkin belum tersampaikan ya. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang memungkinkan untuk menggunakan virtual background, kami sudah share ya. Kecuali mungkin para peserta yang eh, mendekati ke detik-detik ya menjelang eh dimulainya kegiatan ini. Oke, baik. Oke, ini sebelum saya mulai ya, saya ingin kenalan dulu nih ya. Oke, boleh dibantu apakah suara saya jelas? Kalau jelas, silakan tulis di kolom komentar. Apakah suara saya jelas, rekan-rekan semuanya? Kalau tidak ada yang komen, berarti suara saya tidak sampai ke sana ya. Oke, sekali lagi. Ini baru berapa yang masuk ya? Ya, mungkin ini masih OTW ya, jadi belum bisa mendengar suara saya. Oke, jelas. Oke, terima kasih Ibu Nuri, Ibu Wanti. Kemudian sambil menunggu juga, ya silakan yang baru bergabung, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah join di Zoom meeting kali ini. Kita akan berdiskusi, kita akan belajar tentang topik yang sangat luar biasa, yang tentunya ini sangat dibutuhkan para bidan ya di era saat ini ya. Nah, oleh karena itu silakan rekan-rekan eh, memastikan dulu ya posisinya dalam posisi yang paling nyaman supaya membantu fokus rekan-rekan selama materi berlangsung. Oke, boleh. Ini silakan. Ini rekan-rekan. Saya ingin tahu ini dari mana saja. Silakan tulis nama dan daerahnya, ya. Silakan rekan-rekan tulis dulu nama dan daerahnya dari mana. Oke, silakan. Saya ingin tahu ini yang paling jauh dari mana ya. Ini sambil menunggu karena ada sekitar 70 lebih harusnya. Ini baru 30. Wow, ada Ibu Astri Jenny Siahaan asal Papua. Oke, Papua ini selalu hadir ya. Selalu ada saja yang hadir dari Papua. Terima kasih Papua ya. Semangat Papua luar biasa. Oke. Sama-sama, Bu. Oke, Ibu Ibu Astri ya tadi ya. Astri apa? Iya, tuh, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Asri. Kemudian ini ada yang dari Sukabumi ya. Dari mana aja nih? Oke, sebentar Sukabumi. Dari Papua Pegunungan, Masya Allah. Dari Bogor, nih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Bu Dewi sudah hadir ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Dewi. Dari Cimahi, kemudian Bu Nur Kumala. Dari Papua lagi, Masya Allah. Dari Bogor. Oke, dari mana lagi? Ada yang dari Sumatera atau Kalimantan? Oke, ini Teh Mega mungkin bisa dibantu diingatkan ya. Di grup ini peserta baru 30 kurang dari 70 lebih peserta ya. Oke, ini nggak ada lagi nih yang mau menuliskan nama dan daerahnya. Kalau ini yang tidak belum on cam, apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar, silakan tulis nama dan daerahnya. Udah ini mata aku udah. Oke, Ulpa Ciamis, Ibu Wika Palabuhan Ratu. Oke,
Oke, baik. Ini sambil silakan boleh menulis ya. Dari Garut. Oke, dari Garut. Siapa Ibu? Ibu siapa ini? Saya dari Garut, Ibu. Kebetulan saya masih mahasiswa kebidanan. Oke, mohon bimbingannya ibu-ibu bidan senior katanya ya, Masya Allah. Ini masih mahasiswa sudah belajar personal branding. Wah, ini semangatnya ini bersaing ya antara senior dan bukan bukan senior dan junior ya. Tetapi ini dari kaum muda dan kaum yang sudah lebih senior gitu ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Masya Allah, terima kasih ya semangatnya. Dari Ranca Ekek, oke, Tasikmalaya, Jatinangor. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk semangatnya. Nah, ini baru, wah lumayan lambat juga naiknya ya, tapi insya Allah semoga rekan-rekan yang lain bisa menyusul. Oke, sebentar ya. Ini saya ingin menyapa boleh ya salah satu dari yang hadir di sini. Karena di sini yang terlihatnya dari tadi Ibu Ibu Nuri deh. Ibu Nuri sepertinya lagi kerja ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, mohon izin nyambi Bu. Oke, Ibu lagi di ini di rumah sakit atau di mana Bu? Di TPMB Bu izin. Oke, di TPMB ya. Ini lagi sibuk-sibuknya Ibu. Ibu boleh mungkin izin saya mau bertanya dulu. Ibu motivasinya nih untuk bisa hadir di webinar kali ini terkait personal branding untuk kebidanan ini apa Bu? Baik, motivasi ya Bu. Saya rasa tentunya ingin menambah wawasan, silaturahmi juga Ibu, dan karena personal branding ini memang untuk saat ini ya sangat kita apa? Sangat kita perlukan Ibu izin untuk orang orang lain tahu, orang lain mengenal bagaimana kita mengelola citra diri kita Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Nuri. Ibu Nuri ini TPMB-nya sudah berapa tahun Ibu? Sudah lama? Dari 2015 izin Ibu. Dari Oke, jadi Mhm. sekitar 11 tahun betul ya Bu ya? Betul Bu. Masya Allah, Sekarang sukses. fokus di pendidikan dulu Ibu izin. Oh begitu, baik. Terima kasih Ibu Terima kasih Nuri. banyak Ibu. Oke, Sami-sami. baik. Baik, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti webinar ini ya, personal brandingnya juga semakin meningkat dan juga menunjang dari kesuksesan dari TPMB dan juga karirnya Ibu Nuri ya, dan juga tentunya rekan-rekan yang lain. Oke, baik. Mungkin satu lagi aja ya sebelum kita mulai. Saya tadi lihat Ibu Eti. Ibu Eti mana ya? Izin. Oke, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ibu. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Punten. Ibu dari mana Ibu tadi udah menulis ya? Dari daerah mana Bu? Dari Bogor. Dari Oke, Bogor, dari Bu. Bogor. Ya, Masya Allah. Ibu, saya ingin tahu nih motivasi Ibu ya untuk ikut ke webinar personal branding ini apa Bu? ya mungkin kita ingin meningkatkan dalam pelayanan, kemudian eh, dapat berkomunikasi dengan baik dengan kliennya khususnya gitu dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di TPMB-nya, Bu. Oke, baik. Ibu TPMB udah berapa lama, Bu? Udah dari tahun 87 kali ya. Oh, Masya Allah, udah lama Iya. sekali. Oke, Iya. Ibu, izin Ibu di mungkin apakah sudah punya karyawannya berapa, Ibu? Sudah banyak sepertinya ya. Enggak, justru kalau sekarang semakin menurun ya. Oh, begitu. Iya, karena dengan banyak pelayanan dengan BPJS ya. Oke, baik. Kebetulan saya tidak memberikan pelayanan dengan BPJS, jadi sedikit apa sangat berkurang sekali gitu. Oh, baik. Baik, tentunya mungkin hal seperti ini tidak hanya dialami oleh satu dua bidan saja ya, Bu ya, tetapi memang ini menjadi Ya. salah satu persoalan yang banyak dialami para bidan. Oke, baik, terima kasih Ibu Eti. Baik, Mudah-mudahan terima nanti kasih Oke, Bunda. baik Ibu hatur nuhun. Mudah-mudahan Sami-sami. nanti ya
mudah-mudahan nanti setelah mengikuti webinar personal branding ini ya, ini akan mampu memberikan trik-triknya bagi para bidan ya, bagaimana supaya bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari para klien ya. Oke, baik Amin, karena amin. sudah Terima kasih. sama-sama Ibu, baik. Baik, karena sudah pukul 19.36 ya, maka kita akan mulai saja ya. Baik, rekan-rekan silakan untuk bersiap untuk mengkondisikan diri dulu ya. Oke, baik. Langsung saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan ya, puji dan syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini tanggal 17 Juni 2026 kita bisa bersua dalam suatu event yang insya Allah ya penuh dengan makna dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tidak lupa sholawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, para bidan yang luar biasa, pada malam hari ini tentunya saya sangat berbahagia karena hari ini tentunya yang hadir di sini adalah para bidan-bidan hebat yang memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya, di tengah dengan kesibukan dan rutinitasnya ya yang saat ini serba gedebak-gedebuk gitu ya, tetapi masih menyempatkan diri untuk terus mengupgrade, salah satunya untuk hadir di dalam webinar Midwaypreneur Series pada malam hari ini. Dan tentunya sebelumnya perkenalkan saya Titis yang akan menjadi host selama webinar ini berlangsung. Dan untuk mengawali webinar pada malam hari ini kita buka dulu tentunya ya dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, tadi saya sudah menyapa ya, tentunya ini ada dari berbagai daerah ya, ada yang sampai dari Papua, ada Papua yang juga ada Papua pegunungan gitu ya, ada mungkin dari Papua Barat atau misalkan dari Papua itu juga luas ya, kemudian ada juga dari Bogor, dari Sukabumi, dari Jatinangor gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam satu forum ya pada malam hari ini. Dan untuk menggugah semangat kita ya, boleh kita foto bersama dulu mungkin ya sebagai kenang-kenangan ya. Oke, baik. Silakan rekan-rekan yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Kita foto dulu. Oke, baik. Oke, silahkan kita foto dua layar ya. Silahkan untuk foto resmi dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Satu kali lagi, foto bebas silahkan ya. Oke, disiapkan dulu gayanya ya. Sudah siap, Bu Teni? Oke, baik. Kita foto yang kedua ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, rekan-rekan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya semuanya memiliki semangat yang tinggi gitu ya. Juga bisa fokus untuk menerima insight-insight baru gitu ya. Nah, rekan-rekan tentunya pada kali ini adalah webinar terkait
personal branding untuk kebidanan atau untuk bidan ya. Sebagaimana yang kita rasakan ya, kita alami mungkin ternyata saat ini itu tidak cukup seorang bidan itu tidak cukup hanya memiliki kompetensi saja gitu ya, tetapi untuk bisa bertahan, untuk bisa terus tumbuh ya di tengah persaingan ini ternyata menjadi seorang bidan itu harus memiliki fondasi bisnis yang kokoh, kemudian juga personal development yang juga kuat gitu ya. Banyak sekali bidan-bidan yang mereka itu sangat pintar, sangat kompeten, tetapi ternyata eh, waktunya habis dengan rutinitas gitu ya. Kemudian layanannya tidak berkembang, begitu-begitu saja gitu ya. Nah, atau mungkin ada juga bidan-bidan yang memang sudah tidak hanya cerdas, tidak hanya kompeten, sudah memiliki fondasi bisnis yang jelas, yang terarah gitu ya. Tetapi ternyata belum cukup juga gitu ya. Di mana belum dapat kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Kemudian bisnis layanannya juga belum berkembang. Nah, di sini tentunya gitu ya, yang dibutuhkan oleh para bidan salah satunya adalah bagaimana eh, marketingnya gitu ya. Nah, salah satu poin dari marketing itu adalah personal branding. Nah, malam ini kita akan mengupas tuntas ya terkait personal branding bagi bidan dari narasumber yang tentunya sepak terjangnya juga sudah sangat luar biasa ya. Beliau adalah seorang akademisi, kemudian beliau juga seorang trainer gitu ya, seorang midwife-trainer gitu ya, dan juga tentunya sebagai tokoh masyarakat gitu ya, yang memang sudah dikenal luas gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana sih ya untuk memiliki personal branding yang kuat ya di tengah persaingan yang luar biasa kali ini. Nah, oleh karena itu mungkin izinkan kami untuk menayangkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita kali ini. Oleh karena itu, saya persilahkan. Beliau bernama Dr. Bidan Teni Nurlatifah HRSST, MCAP, CPHT, CPC, berdomisili di Cirebon, Jawa Barat, dan berprofesi sebagai bidan, trainer, dosen, konsultan, entrepreneur, professional coach, dan business design mentor. Beliau telah menempuh pendidikan formal di S2 Kebidanan. Beliau bernama Dr. Bidan Teni Nurlatifah HRSST, MCAP, CPHT, CPC, berdomisili di Cirebon, Jawa Barat, yang telah beliau dapatkan di antaranya adalah trainer, dosen, konsultan, certified entrepreneur, professional coach, talent business design mentor, certified NLP practitioner, professional hypnotherapist, telah menempuh master trainer online learning, certification business design mentor, dan coaching kompetensi certification program Jaya, dan tenaga pelatih kesehatan sertifikasi Kemenkes. Beberapa sertifikasi yang telah beliau dapatkan saat diantaranya adalah berkegiatan mengajar sebagai business coach, sebagai founder dan direktur certified talent institute, certified NLP practitioner, ketua Korwil professional hypnotherapist, rumah healing Indonesia, konsultan pengembangan diri, certification business design mentor, kolegium coaching kompetensi certification program, dan kerja tenaga pelatih kesehatan sertifikasi Kemenkes RI. 4 buku yang sudah ditulis beliau bersama tim berkegiatan mengajar sebagai standar prosedur operasional pelayanan kebidanan edisi 2, mengisi training dan seminar Ultimate Public Speaking Jawa Barat, founder Rumah Healing Indonesia, mengabdi dengan pengembangan hikmah, sepenuh kolbu, anggota Kolegium Kebidanan Indonesia, dan kebijakan dalam kebidanan kerjasama.
Sejak tahun 2017, beliau telah membuka kelas kuliah WhatsApp sebanyak 6 batch, mendampingi para bidan dalam menyusun perencanaan keuangan pribadi dan klinik secara sistematis. Selain itu, beliau berpengalaman sebagai coach dan mentor keuangan, membantu bidan, baik dosen, praktisi, maupun pemilik klinik untuk mencapai tujuan finansial mereka secara terarah dan berkelanjutan. Sebagai bisnis design mentor, beliau fokus mendampingi pengelolaan keuangan klinik agar praktik kebidanan dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing. Melalui pendampingan ini, banyak bidan yang berhasil mengubah mindset tentang uang, mengelola keuangan dengan baik, memiliki dana darurat, serta mulai berinvestasi. Beliau bisa dihubungi melalui akun Instagram @tennynhr atau nomor WhatsApp 0852 2349 6008 atau melalui akun TikTok Dr. Tenny Nurlatifah HR. Oke, baik. Demikian tadi ya profil dari Ibu Dr. Tenny yang akan sharing ya dengan teman-teman mengupas tuntas bagaimana sih sebetulnya untuk memiliki personal branding khususnya untuk bidan di era yang saat ini penuh dengan persaingan tentunya ya. Oleh karena itu mungkin langsung saja kepada Ibu Dr. Tenny waktu dan layar saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Bu Titis. Videonya barusan ada double-double ya. Ya biasalah masalah teknis ya Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik, karena tadi dapat informasi dari Bu Titis, ada juga yang masih mahasiswanya bukan mahasiswa S2 ya, gitu. Jadi yang masih unyu-unyu. Nah ini luar biasa ya. Jadi ada ibu-ibu, ada teteh-teteh, ada adik-adik gitu ya. Anak-anak mungkin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar ya, tadabbur ilmu malam ini ya, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa kembali ya sharing bersama teman-teman di sini. Tidak ada sesuatu yang hebat yang saya miliki ya. Semuanya adalah karena karunia Allah ya, yang memberikan amanah kepada saya. Dengan tadi apa profil yang disampaikan itu adalah sedikit aja mungkin ya, bahwa saya punya ada pengalaman bagaimana menemani teman-teman terutama bidan-bidan ini yang dulu zamannya beda dengan sekarang ya teman-teman gitu. Jadi kalau tadi kita dengar dari Bu Eti gitu ya, beliau kan sudah sangat senior banget ya. Terus beliau bilang, ya sekarang mah BPJS gitu ya. Nah, jadi Ibu maaf ya sedikit kita kupas nih. Jadi memang teman-teman semuanya kunci di era saat ini itu adalah inovasi. Saya sering bilang ya, innovate or evaporate gitu ya. Inovasi atau mati itu. Karena kalau kita lihat, kalau kita fokus pada masalah, maka solusi itu tidak akan datang. Tapi kalau kita fokus pada solusi, maka penyelesaian masalah itu akan segera datang dan akan terasa sangat cepat. Tapi kita memang manusia yang sangat doyan membahas masalah, gitu. Nah, salah satunya adalah ketika kita membahas BPJS itu ya. Nah, itu adalah salah satu masalah yang tidak akan pernah habis gitu kalau kita berbicara di sana. Nah, jadi teman-teman semuanya tadi Bu Titi sudah
spill ya, kenapa kita harus personal branding gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah bagian dari kegiatan Midwaypreneur Series ya. Jadi Theta Development Institute ini memiliki sebuah program yang best sellernya ya, yaitu Midwaypreneur. Ini sudah berjalan beberapa tahun dan jebolan-jebolannya ini sudah sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau ada alumni Midwaypreneur kemudian nggak datang lagi ke TDI, itu saya bersyukur gitu ya. Karena saya pastikan dia udah berhasil. Tapi kalau datang terus ke TDI berarti belum berhasil gitu ya. Nah, kalau sudah nggak datang lagi, itu udah pasti berhasil. Nah, ini udah beberapa tahun berjalan ya. Alhamdulillah, kalau kita ngomongin omset ya, ibu-ibu gitu ya. eh Misalkan bidan TPMB nih gitu ya, yang dulunya datang ke kita omset cuma 500.000 gitu ya, tiba-tiba 8 bulan kemudian dia sudah di angka 80 juta, terus gitu ya. Sampai kita punya alumni yang sudah di angkanya 1 bulan itu di atas 1 M. Itu kalau kita ngomongin omset ibu ya, kalau ngomongin bidan-bidan praktisi yang punya klinik ataupun punya bisnis. Kemudian yang kedua, ngomongin karir ya. Alumni Midwaypreneur ini yang dulunya cuma ngerasa, saya cuma jadi dosen, udahlah di sini aja. Udahlah saya cuma pekerja di puskesmas, udahlah gini aja. Saya cuma bidan praktisi, udahlah gini aja gitu ya. Ketika dia udah menjadi alumni Midwaypreneur gitu ya, bahkan ada alumni kita yang jadi anggota dewan gitu ya. Kemudian yang dia menjadi ketua program studi, itu udah banyak banget gitu ya. Yang betul-betul eh, mengubah mindsetnya. Yang dulunya cuma fix mindset gitu-gitu doang gitu ya. Mereka pikir bahwa ya udahlah karir saya cuma segini gitu. Tapi ternyata ketika mereka ikut kelas Midwaypreneur, keren ya. Alhamdulillah saya sering diundang gitu ya oleh mereka yang sudah berhasil sukses gitu ya. eh dan ini oleh karena itu TDI sangat sangat concern ya untuk membangun kelas Midwaypreneur ini sebagai salah satu bentuk best seller kita ya, dan puncaknya adalah ketika tahun lalu ya saya diundang oleh Ketua PP untuk berbicara Midwaypreneur ini di Pekan Ilmiah Tahunan ya di Pitkonas. eh itu mungkin ya prolognya ya teman-teman semuanya. Nah, tadi Bu Titi sudah spill untuk bisa menjadi midwaypreneur yang sukses ya, namanya juga midwaypreneur gitu ya. Seorang bidan yang memiliki jiwa entrepreneur. Teman-teman semuanya, yang namanya entrepreneur itu bukan hanya berbicara tentang jual beli, bukan hanya berbicara tentang bisnis. Ya, saya garis bawahi. Jadi kalau teman-teman sering membaca postingan-postingan saya ya, seorang midwaypreneur di mata saya adalah mereka yang bisa tumbuh terus menjadi bidan, baik dalam usahanya maupun dalam karirnya, termasuk dalam 4 bagian aspek kehidupannya ya. Jadi kita tidak hanya sukses dalam bisnis dan karir, tapi ya bismillah kita juga sukses di keluarga, kita sukses di relationship ya, di sosial, personal dan spiritual. Itulah misi kita membangun Midwaypreneur ini. Oke, baik teman-teman semuanya. eh yang akan kita bahas kali ini adalah personal branding ya. Sebetulnya bosen banget ya kita ngomongin personal branding gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang beda yang teman-teman temukan di materi kali ini ya. Personal branding untuk bidan. Nah, mungkin kalau kita ngomongin personal branding, personalnya ya. Kalau branding, brandnya. Kalau personal branding, orangnya ya. Nah, jadi eh personal branding itu kan bagaimana kita dikenal gitu ya. Dan media kita dikenal ini eh banyak cara ya. Salah satunya adalah kita bisa nulis buku. Misalnya teman-teman, sekarang tuh gampang teman-teman nulis buku ya. Ada AI. Tapi teman-teman ingat ya, AI pakai sentuhan kita sebagai manusia. Nah, nanti diturnitin gitu ya. Nah, sekarang tuh gampang lah gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa membangun sebuah komunitas ya. Saya selalu menggagas nih teman-teman, bangunlah komunitas dari hal kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, saya punya beberapa komunitas gitu ya.
itu dibangun dari persamaan kita punya ide gitu ya. Jadi dulu ketika saya ngebangun Theta juga ya kita tidak pernah kepikiran menjadi sebuah bisnis yang melesat seperti sekarang gitu ya. Tapi hanya ingin memberikan manfaat kepada teman dekat gitu ya. Ternyata luar biasa gitu ya. Nah, dan kemudian teman-teman semuanya, teman-teman juga penting banget bergaul ya. Jadi kalau ada teman-teman menjadi anggota asosiasi IBI misalkan ya, atau di organisasi apapun, saya selalu support. Karena orang-orang yang mau tumbuh biasanya dia orang-orang yang terbiasa bergaul dengan orang lain di dalam sebuah organisasi. Ya, itu adalah makanya kita diajarin ya di OSIS gitu ya. Nah, teman-teman bisa membaca beberapa buku-buku ini ya. Kemudian ada juga e-book ya. Satu e-book yang bestseller itu apa sih? Eh, Mindset tentang uang ya. Nah, itu lumayan tuh bestseller ya. Karena ternyata bidan yang dulunya melihat uang itu adalah hal yang tabu gitu ya. Tapi ketika kita belajar tentang apa sih makna uang sebenarnya, nah akhirnya kita bisa tahu gitu ya, seberapa penting sih uang itu dalam kehidupan kita gitu. Ya, karena saya ngajarin midwaypreneur ini sebetulnya bukan semata-mata ngajarin nyari duit gitu ya, tapi bagaimana mengelola uang dan bagaimana uang itu bisa bermanfaat gitu. Ini beberapa portofolio yang sudah kami bantu ya. Program midwaypreneur ini tadi saya sampaikan ya, ini adalah bestseller yang hampir di tiap kampus ya. Ini selalu minta ini karena memang membuka mindset entrepreneur ya. Oke, nah teman-teman semuanya, persona branding itu perlu nggak sih? Saya dulu mikir persona branding itu nggak ada gunanya gitu ya. Nah sampai akhirnya saya ketemu dengan kalimat ini ya. Steve Martin mengatakan, be so good, they can ignore you. Jadilah bagus gitu ya, supaya kamu nggak diabaikan. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau kita merasa sering tidak diakui gitu ya, sering merasa bahwa kenapa sih saya tuh susah banget mempengaruhi orang. Nah, kita harus mulai tuh melihat ke dalam diri kita. Seberapa ngebrandkah kita bagi lingkungan sekitar kita gitu. Sehingga orang bisa abai terhadap kita. Jadi sudah saatnya kita jangan mencari validasi orang. Jadi sudah saatnya kita itu dicari orang. Nah, dengan kalimat ini saya merasa bahwa oh ternyata persona branding itu penting gitu. Nah, apalagi teman-teman, kalau kita bandingkan dengan marketing effort ya, artinya usaha jualan. Teman-teman, kalau teman-teman persona brandingnya kuat, teman-teman nggak usah susah payah jualan. Nggak usah susah payah promo itu ini. Teman-teman punya produk, teman-teman punya jasa, teman-teman mau jualan diri, gitu ya. Misalkan teman-teman pengen jadi narasumber, pengen jadi trainer, pengen jadi konsultan. Kalau teman-teman udah punya nama, nggak perlu teman-teman itu beriklan. Nggak perlu teman jor-joran. Ya, sama kayak kita mengenal brand-brand terkenal ya. Misalkan kuliner gitu ya. Misalkan merek-merek makanan Pizza Hut, misalkan ya McD atau apapun lah yang udah ngebrand gitu ya. Atau fashion gitu ya, merek celana misalkan Lois Lea gitu kan. Atau kerudung misalkan Button gitu. Nah, kita nggak perlu, dia itu udah nggak perlu lagi ngeluarin duit gitu ya untuk iklan gitu. Karena orang akan datang sendirinya. Nah, begitu juga dengan diri kita gitu. Kita nggak perlu ngomong ke orang, saya tuh bisa ini loh, saya tuh bisa ini. Nggak perlu gitu. Kalau misalkan kita udah personal branding, kita udah bagus. Nah, jadi ini tuh akan sangat menurunkan marketing effort gitu ya. Jadi tadi kalau teman-teman di TPMB ya, di klinik merasa bahwa pasien turun dan lain sebagainya, seberapa ngebrandkah TPMB teman-teman semua? Seberapa ngebrandkah klinik teman-teman semua gitu. Ya. Nah, itu adalah branding ya. Jadi sebegitu effortnya gitu. Jadi makanya saya selalu ngarahin itu personal branding dulu deh gitu. Karena kalau kita marketing itu lumayan modalnya itu besar gitu. Ya.
Jadi kalau misalkan hanya kenapa teman-teman perlu sedikit agak-agak melenceng ya. Kenapa teman-teman perlu belajar Midwaypreneur Series ini bertahap gitu. Teman-teman tahu kan sekarang kasusnya Hanania Group gitu ya. Itu kan nge-brand-nya bagus ya, nge-brand-nya bagus. Karena apa? Karena dia ini nge-endorse-nya seleb-seleb gitu ya. Itu brandingnya bagus gitu ya. Udah bagus Bu, tapi dia udah bagus dia bisa hancur juga gitu. Nah makanya nanti kan ada di workshopnya ya, kita belajar tentang marketing, biasanya tentang manajemen gitu. Nah jadi persona branding ini penting ya, sangat penting, bahkan ini menjadi pondasi ya di dalam membangun sebuah bisnis. Pokoknya kalau Anda udah nge-brand, udah nggak usah susah payah deh marketing gitu. Nah, cara termudah untuk melakukan persona branding adalah dengan membangun hubungan. Teman-teman tolong digarisbawahi ya, membangun hubungan. Jadi apa sih yang dimaksud membangun hubungan? Teman-teman, saya sering melihat ya, ada orang yang punya jabatan penting, ada orang yang punya amanah penting gitu ya. Misalkan dia seorang asesor, dia seorang surveyor gitu ya. Dia datang keliling, apakah keliling Jawa Barat, keliling Indonesia gitu. Tapi dia tidak dikenal. Bahkan orang yang dikunjunginya tuh lupa dengan dia gitu. Ya. Nah, ini karena apa? Karena dia tidak ngebangun hubungan. Makanya pesan saya teman-teman, kalau teman-teman bekerja dimanapun, bangunlah dua hal. Satu profesional, dua personal. Jadi jangan terlalu kaku karena ini hanya pekerjaan. Misalkan teman-teman ini ditugaskan nih gitu ya, mengerjakan satu amanah di sebuah instansi gitu ya. Terus teman-teman ini kaku, saya kan di sini kerja gitu. Udah aja teman-teman ini kerja. Nggak cukup teman-teman. Kalau dalam personal branding, teman-teman harus bangun yang satunya lagi, yaitu personal. Jadi teman-teman perlakukan di sana itu teman-teman diniatkan bukan hanya untuk kerja, tapi adalah silaturahim. Jadi kalau misalkan saya sekarang punya klien gitu ya, training, personal, company gitu ya, dari mana-mana, sebetulnya adalah itu yang saya bangun 10-15 tahun yang lalu ketika sebelum pandemi, saya sering keliling Indonesia gitu. Dan itu bukan main gitu ya, tapi memang saya tugas gitu, kerja. Dan ternyata, oh mereka ingat saya gitu. Bahkan ketika, Bu, saya tahu Ibu dari ini. Saya aja udah lupa. Nah, jadi teman-teman cara termudah untuk melakukan personal branding adalah membangun hubungan. Jadi jangan pernah sia-siakan ketika kita ketemu dengan orang. Jadikan setiap momen pertemuan, event, perjalanan. Teman-teman lagi ada acara, berangkat kemana, naik kereta, naik pesawat, cobalah ngobrol dengan teman di pinggir gitu. Di free webinar yang satu, saya bahas tentang jejaring ya. Saya sering teman-teman ya, diundang, yang saya bilang, ini siapa ya? Mbak Teni masih ingat nggak waktu itu pernah sekamar sama saya di hotel A, bla bla. Oh ya, waktu acara apa gitu. Makanya teman-teman, saya kalau misalkan ada acara event ya, saya tuh bukan paling anti. Saya tuh paling seneng kalau kamar diatur oleh panitia gitu. Jadi saya nggak pernah milih, oh saya pengen sama si itu. Bosen banget gitu ya. Itu mah udah kenal, ngapain? Kalau udah kenal, paling ngobrol di kamarnya ngegibah kan. Tapi kalau teman baru, pasti kan dapat insight baru gitu. Dan itu pasti pembuka sesuatu. Nah, jadi jadikan setiap momen perjalanan termasuk gitu. Semua aktivitas bertemu orang itu adalah membina hubungan. Termasuk pemanfaatan media sosial. Nah, media sosial juga kan bertemu orang. Ya, ketika teman-teman posting, emang nggak ada yang baca. Ya, hanya bedanya mereka adalah kita bertemu dengan orang-orang di dunia maya aja gitu. Jadi media sosial ini sayang banget teman-teman kalau teman-teman cuma pakai buat teman-teman main atau jalan-jalan, posting, gak ada makna, orang juga nonton, pasti di skip gitu ya. Tapi kalau teman-teman bikin postingan, kemudian postingannya ada makna, itu orang pasti pengen baca. Ya, apalagi sesuai dengan niche-nya teman-teman semuanya.
Nah, jadi ingat teman-teman, media sosial itu jangan dijadikan sebagai G-Drive-nya dokumentasi teman-teman ya. Gitu. Saya mah cuma pengen posting aja gitu ya. Saya mah cuma pengen ini aja. Jangan kalau menurut saya, teman-teman bangun media sosial teman-teman ini sebagai personal branding teman-teman. Karena media sosial itu adalah membangun personal branding. Nah, apa sih yang menjadi masalah? Orang ini nggak mau memulai personal branding. Saya merasa belum pantas, gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Ilmu saya receh, semua sudah pada tahu. Udah banyak yang ngonten tema yang sama. Apa iya saya perlu ngonten gitu? Saya emang nggak pengen terkenal bu, gitu. Sudah terlambat kalau baru mulai sekarang misalkan. Apa iya saya bisa sukses gitu? Saya nggak kreatif, saya juga nggak begitu menarik gitu. Saya nggak punya bakat signifikan. Ibu di talent mapping bakat signifikan itu adalah bakat yang pengen dilihat orang, tapi positif ya bu ya, gitu. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang seneng terlihat orang, saya nggak ngelihat negatifnya bu, saya lihat positifnya gitu. Karena orang yang seneng dilihat orang, dia akan potensi personal brandingnya berhasil bu. Ya. Kemudian saya takut ria gitu. Nah ini tuh masalah bu, ya teman-teman ini masalah gitu. Jadi kenapa personal brandingnya nggak terbangun? Karena ini ada di otaknya, ya. Ini ada di otak yang menghambat. Nah makanya ada 5 penyakit ya yang harus kita selesaikan malam ini ya. Perfectionist trap, impostor syndrome, kemudian ada FOFO ya, fear of the other people's opinion, moral dilemma, dan identity conflict. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, perfectionist trap. Merasa apa yang dimiliki saat ini belum cukup untuk memulai. Teman-teman, mulai sekarang, nggak perlu teman-teman jago ngedit, nggak perlu teman-teman harus kameranya iPhone 17 dulu, nggak perlu teman-teman harus pakai kamera yang bagus, nggak perlu teman-teman harus gayanya kece dulu, baru posting. Nggak perlu. Pokoknya teman-teman punya bahan, postingan, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa ngasih makna tentang diri teman-teman yang ingin di-share kepada orang, posting aja. Yang membuat kita terhambat itu kita tuh pengen perfeksionis kebanyakan. Itu yang akhirnya nantinya jadi apa? Menunda. Akhirnya nggak jadi-jadi. Aduh kurang ini, aduh kurang itu. Gitu. Ya. Ini salah satunya kalau teman-teman malas untuk memulai personal branding. Impostor syndrome, rasa tidak percaya diri akan kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Saya pernah sering ya sharing sama teman-teman. Gelarnya udah S2, bahkan ada yang udah S3 gitu. Tapi dia merasa stuck di situ-situ aja. Artinya kenapa? Dia tuh nggak cukup percaya diri. Makanya saya selalu bilang, teman-teman, ingat, bangunlah circle yang saling memberikan motivasi dan membangun. Teman-teman ini udah hampir 100% ya. Saya ketemu sama orang yang gitu-gitu aja gitu ya. Yang enggak growth, karena memang pertemanannya di situ-situ doang. Saya ketemu sama 2 orang sahabatan. Saya nanya, kalian ini udah lulus ya? S2-nya udah lulus, ininya udah lulus, tapi kok saya ngelihat karirmu begitu-begitu aja, usahamu juga begitu-begitu aja. Terus saya tanya, apakah temenmu ini sering nggak memberikan motivasi bagi kamu, memberikan solusi bagi kamu, membuat kamu bertumbuh? Jawabannya enggak, Bu. Lah terus yang diomongin apa gitu ya? Yang diomongin omongan receh ya. Akhirnya saya bilang, nah itu namanya toksik ya. Gitu. Jadi kalau Anda punya teman, tapi teman ini nggak membangun kita, nggak membuat kita growth, ya, itu toksik bagi saya. Makanya kalau Anda berteman itu, kalau bisa adalah dengan orang yang bisa ngangkat kita gitu. Ya, dia ngangkat kita, syukur kalau kita pun bisa ngangkat dia gitu. Ya. Nah, jadi orang tidak percaya diri itu karena apa? Karena memang dia di lingkungannya tuh nggak pernah diberikan apresiasi. Tapi beda kalau sama punya teman yang bisa memberikan apresiasi ya. Kamu bisa, kayaknya ini deh, ada kesempatan bagi kamu begini-begini. Saya contohin ya teman-teman. Saya punya sahabat ya.
Dan saya merasa bahwa dia gitu-gitu aja gitu ya. Kemudian dia cerita tuh sama saya pengen punya usaha lah gitu ya. Saya begini-begini lah. Saya bilang, kamu kan udah ada produk begini. Iya, tapi begini-begini itu. Saya bilang, siapa sih yang bantu usahamu itu? Ya itu gitu ya. Terus kalau kalian ngobrol apa? Saya bilang, ya sama-sama nggak ngerti. Ya saya bilang, nah ini gitu ya. Jadi Anda tuh harus berani bergaul dengan orang yang kira-kira akan membantu saya. Nih, ya. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang bisa ngangkat kita itu akan tidak punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kitanya sibuk untuk bisa growth dalam hidup ini. Oke ya, itu impostor syndrome, tidak percaya diri dengan pencapaian. Kemudian FOFO, cemas akan penilaian, komentar, opini, ketidaksetujuan dari orang lain. Teman-teman, selama teman-teman melakukan hal yang positif dalam membangun personal branding ya, teman-teman misalkan posting sesuatu yang positif, yang bermanfaat. Ada netizen atau siapapun komentar, abaikan aja. Ya. Makanya teman-teman kalau posting, cukup post, setelah itu udah, teman-teman lepaskan aja. Nggak usah dicek terus gitu. Ya, fokus sama branding yang ingin dibangun oleh teman-teman. Moral dilema ketidakselarasan antara aktivitas personal branding dengan nilai yang diyakini. Nah, teman-teman nggak boleh pakai topeng. Ya, teman-teman bergaul dengan orang, teman-teman punya teman-teman pokoknya berteman atau di organisasi atau dimanapun, teman-teman harus mau jadi diri sendiri. Jangan moles, jangan pakai topeng. Itu melelahkan. Ya. Salah satunya adalah gengsi. Gengsi itu musuhnya kesuksesan ya. Jadi nggak perlu gengsi. Gas aja ya. Suatu saat teman-teman bisa ngebuktiin sendiri bahwa teman-teman ketika fokus, teman-teman udah kemana gitu ya. Bisa jadi teman-teman meninggalkan teman-teman toksik yang dulu gitu. Kemudian identity konflik. Merasa kalau tampil atau aktivitas personal branding itu nggak sesuai dengan dirinya. Nah, kalau awal-awal, kayak sekarang nih, saya udah diajarin nih sama Bu Teni untuk menjadi diri sendiri. Tapi ketika mungkin ada ya di antara kita yang masih suka gengsian, masih pakai topeng, masih suka moles, awalnya pasti berat memang. Ya, nggak apa-apa, ada ketidaknyamanan di dalam diri. Aduh, selama ini kan orang taunya saya tuh banyak duit gitu ya. Padahal aslinya saya tuh pura-pura kaya gitu kan. Nah, sekarang saya harus bisa menjadi diri saya sendiri. Kan berat tuh ya. Nah, awal-awal berat nggak masalah. Tapi secara perlahan, teman-teman mulai bangun. Karena sebetulnya orang itu suka dengan orang yang asli. Ya, tidak dibuat-buat gitu. Ya. Jadi, wah saya mah kan udah gelarnya begini, saya mah kan ini gitu. Biasa aja gitu. Justru semakin kita sederhana, orang itu akan semakin respect sama kita. Nah, 80% masalah-masalah yang tadi itu kita akan selesaikan dengan persona branding yang otentik. Ya. Jadi, persona branding kenapa saya garis bawahi otentik gitu ya. Karena jangan sampai kita ini pakai topeng tadi gitu ya. Kita jangan pura-pura ketemu orang, wah karena saya tuh dosen gitu ya, harus terlihat berwibawa gitu atau nggak gitu. Biasa aja gitu, jadi manusia biasa aja gitu ya. Oke ya. Nah, jadi personal branding yang autentik itu adalah bukan kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain bahwa ini gue nih. Ini saya tuh gini nih. Bukan gitu. Makanya teman-teman mulai sekarang hilangkan kata-kata kalau saya mah sukanya begitu. Dah kalau udah hilangkan kata-kata itu. Karena orang tuh nggak peduli dengan Anda. Personal brand itu adalah tentang Anda dikatakan ketika Anda tidak ada di ruangan itu. Itu namanya personal branding. Oke, saya ulang ya. Personal branding itu adalah ketika Anda dikatakan orang saat Andanya nggak ada. Itulah personal branding.
Jadi makanya jadi asli gitu ya. Kalau yang dibuat-buat itu kan kita pengen ngasih tahu ke orang gue nih kayak gini nih. Makanya kalau misalkan orang yang kayak saya nih contoh ya, saya pribadi nih lebih senang sama orang. Ada orang nih misalkan ya, ini mah canda-canda aja ya. Ada orang nih songong misalkan ya. Tapi dia tuh emang aslinya kayak gitu. Jujur aja saya lebih seneng sama ini orang emang songong gitu ya. Biarin aja memang dia kayak gitu. Ketimbang ada orang yang pura-pura santun gitu ya. Padahal aslinya dia nggak santun. Nah itu karena itu sangat melelahkan. Dan itu akan sangat terasa sekali ya oleh lawan bicara kita. Itu. Nah, jadi authentic personal branding itu adalah aktivitas membangun reputasi dengan menceritakan diri kita secara relevan guna membantu orang yang tepat sehingga kita dipercaya mendapatkan peluang yang selaras dengan diri kita. Artinya apa teman-teman? Teman-teman nggak perlu pengen terkenal oleh sejagat raya. Tapi teman-teman cukup dikenal dan dipercaya oleh kolamnya teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman ada dosen gitu ya, Anda sebagai dosen misalkan, Anda cukup dikenal di kalangan itu gitu ya, atau di kalangan mahasiswa, dan Anda menjadi favoritnya gitu. Nah itu authentic personal branding gitu. Itu kolam kecilnya, kan nanti kolamnya ngegedein gitu ya. Oh nanti mulai nih pendidikan se-Jawa Barat gitu naik, pendidikan se-Indonesia gitu. Sama kalau Anda ngebangun authentic personal branding sebagai bidan di tempat praktek misalkan. Anda pengen jadi bidan favorit oleh siapa? Ya oleh pasien Anda gitu. Itu aja dulu gitu ya. Nanti dikembangin tuh gitu. Oke, itu dulu ya. Ini panitia mau ngasih iklan. Mangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Teni. Izin ya sebentar. Baik rekan-rekan ya, tadi sudah di-spill ya terkait personal branding gitu ya. Tentunya banyak hal yang perlu dipelajari ya untuk menjadi seorang midwifepreneur yang sukses ya. Kalau saat ini kita membahas salah satu aspek saja terkait personal branding, dan tentunya sebetulnya itu masih banyak hal yang lain ya. Dan tentunya tidak cukup belajar terkait apa namanya modal untuk menjadi midwifepreneur ini hanya dalam waktu 2 jam saja tentunya ya. Nah, oleh karena itu kami di sini mengundang ya rekan-rekan bidan-bidan hebat yang luar biasa untuk hadir ya di dalam workshop midwifepreneur seri 2 ya dengan topik leadership dan personal development ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan gitu ya, tidak hanya belajar secara teori, tetapi akan dibimbing juga ya dengan sesi praktek gitu ya, yang nanti akan menunjang rekan-rekan untuk memiliki rencana pengembangan layanan serta karir ya, yang juga bisa langsung diterapkan di tempat prakteknya masing-masing. Ya, nah mungkin di sini bisa dibantu panitia untuk slide dari apa saja sih yang akan dibahas di Midwifepreneur seri 2 gitu ya. Oke, mungkin boleh saya spill dulu ya. Ini narasumber yang nanti akan membersamai rekan-rekan di Midwifepreneur seri 2 yaitu Bidan Dini Melani M SKM SSTM Kep ya. Beliau adalah tidak hanya sebagai seorang bidan praktisi ya, yang beliau juga membangun ekosistem layanan kesehatan dari nol ya. Nah, kita bisa lihat apa saja peran beliau. Di sini beliau adalah PLT Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Yayasan Delima Sakti Sembada dan beliau juga sebagai founder sekaligus leader ya atau direktur di 2 perusahaan gitu ya di bidang layanan yaitu Klinik Pratama Delima dan juga direktur utama Klinik
Pandu Saktiku 1 ya, dan selain itu juga founder dari 2 perusahaan di bidang kesehatan ya. Oke, kemudian kita boleh di-spill materinya, apa saja sih yang nanti akan rekan-rekan pelajari ya di dalam workshop seri kedua. Ya, di sini tentunya rekan-rekan tidak hanya belajar secara teori saja, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti akan ada semacam template worksheet gitu yang nanti akan diisi ya, dipandu rekan-rekan oleh narasumber secara langsung, yaitu terkait poin-poin yang nanti dipelajari atau dibahas, yaitu ada salah satunya adalah praktek untuk menyusun rencana pengembangan layanan dan juga praktek menyusun rencana pengembangan kompetensi dan karir rekan-rekan sebagai bidan ya. Nah, kemudian untuk topiknya atau poin-poin apa saja sih yang nanti kita akan gali tuntas gitu. Yang pertama, bagaimana mengembangkan jenis layanan kebidanan yang relevan dan berdaya saing. Kemudian juga bagaimana membangun jiwa leadership yang kuat untuk memimpin praktik dan tim ya. Nah, kemudian masih poin selanjutnya, cara cerdas mengelola sumber daya agar praktik lebih efisien dan sustainable. Dan yang terakhir, strategi personal branding dan marketing agar bidan dikenal dan dipilih oleh pasien. Nah, itu terkait materi-materi yang nanti akan dikupas dalam workshop Midwaypreneur seri 2 dan ini semuanya adalah materi-materi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan. Bahkan rekan-rekan yang sudah memiliki blueprint bisnis sekalipun tentunya tidak cukup hanya memiliki fondasi bisnis yang kuat ya dalam bentuk blueprint misalkan, tetapi juga tentunya harus dibekali dengan kecakapan-kecakapan bagaimana mengelolanya, bagaimana kemudian memiliki leadership, jiwa leadershipnya ya, dan juga dari sisi marketingnya. Nah, salah satunya adalah yang dibahas oleh Ibu Dr. Teni malam ini hanya satu aspek saja yaitu personal brandingnya. Nah, bagi rekan-rekan yang berminat untuk belajar nanti boleh ya info selanjutnya bisa pantau terus ya IG kami dan juga mungkin bisa tanya-tanya kepada admin ya. Oke, mungkin itu saja Ibu Dr. Teni. Forum saya kembalikan lagi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titis ya. Jadi nanti di workshop Midwaypreneur Series 2 itu kita akan mengundang salah satu bidan yang luar biasa ya. Kita pernah datang ke sana, ke Sleman. Beliau adalah bidan dini ya. Teman-teman ini yang bekerja jadi ASN ya. Ini adalah salah satu contoh nih ya. Beliau adalah seorang ASN, membangun karir jadi ASN, berhasil, sukses. Dia juga dosen ya. Dan dia punya klinik 2, dia punya yayasan 1, ya. Dan kerennya lagi, apa yang membuat dia tumbuh? Jadi teman-teman yang jadi karyawan di TPMB-nya dulu itu dia kasih apa ya? Kasih modal tapi eh bagi gitu ya. Jadi misalkan Bu Dini ini punya tempat nih gitu ya. Nih, aku kasih sewa nih tempat. Ayo kembangin sama kamu jadi Gria Sehat gitu. Ini keren banget Bu Dini itu ya. Ini sangat bisa jadi contoh banget untuk bidan gitu. Akhirnya Mbak Erna ya, salah satunya yang sukses sekarang timnya Mbak Dini itu dia punya dikasih tempat gitu ya. Itu jadi Gria Sehat, dikasih nama sendiri oleh Mbak Erna. Kemudian eh, semua yang dia rawat di Gria Sehatnya ya lahirannya di TPMB-nya Bu Dini gitu ya. Jadi ada TPMB-nya, ada Gria Sehatnya, ada kliniknya gitu ya. Sampai dia sekarang punya yayasan gitu ya. Dan dia itu tidak lepas bekerja sebagai seorang ASN ibu-ibu ya. Beliau adalah Kabidiankes ya, Kabidiankes. Dan dia juga sekarang ngajar. Nah ini keren banget tuh ya. Makanya nanti teman-teman tanggal 27, berapa? Tanggal 27 Juni ya Bu Titis ya? Betul, Bu. Ya, nanti tanggal 27 Juni ya, yang mau ikut silakan ya. Nanti kita kupas nih sama Bu Dini bagaimana pengembangan layanan, bagaimana leadership gitu ya, bagaimana mengelola SDM gitu ya, sampai sebegitu cepatnya dia gitu.
Kemudian bagaimana juga dia membangun personal branding ya, ala Budini gitu. Oke ya. Nah, saya lanjutin. Jadi authentic personal branding atau personal branding yang asli itu adalah membangun reputasi, kemudian menceritakan diri kita tetapi yang relevan gitu. Bukan kita lagi mengumbar sesuatu, tapi kita tuh pengen bahwa kita tuh punya potensi ini loh. Dan kita bisa bantu orang. Jadi teman-teman semua, kita ini nggak ada yang namanya superhero di dunia ini ya. Kita ini akan jadi hero buat komunitasnya kita gitu. Jadi kalau teman-teman itu adalah bidan, jadilah hero sebagai bidan untuk siapa? Ya, makanya kalau saya dalam bisnis selalu bilang, Anda nggak perlu takut dengan kompetitor ya. Kalau personal branding Anda jadi, yang nyari Anda tuh udah spesifik banget gitu. Tidak akan nyari orang lain. Jadi personal branding ini bukan tentang diri kita, bukan tentang memilih label, bukan menjadi terkenal atau populer, dan bukan juga pencitraan atau flexing, bukan. Ya, tetapi personal branding itu tentang meluaskan kebermanfaatan, membantu orang, dan memanfaatkan bakat yang kita punya. Makanya teman-teman semuanya, di Teta ini kalau nggak salah ya, setiap mau workshop ini dikasih free tes talent mapping. Teman-teman nanti nagih-tagih ke Pak Tata. Nanti saya yang akan ngetes bakatnya teman-teman semuanya. Apa sih manfaatnya? Teman-teman akan ketahuan nanti. Teman-teman ini spesifiknya di mana? Ini mumpung free ya. Jadi kalau yang ikut nanti workshop yang seri 2 ini, kita kasih free talent mapping. Dites bakatnya gitu. Karena salah satu contohnya saya dulu bisnis segala macam gitu ya. Kok saya belum mendapatkan gue bangetnya tuh belum dapet gitu. Sampai saya dilakukanlah talent mapping, saya punya mentor, saya terus gitu ya berguru sampai akhirnya oh dunia saya di sini gitu. Nah jadi kita kalau Anda sudah tahu nanti namanya strength typology ya, potensi kekuatan, nanti saya akan bilang sama Anda, kamu tuh potensinya di sini. Kalau dan jangan nanya, Bu, kekurangan saya apa? Jangan nanya itu ya. Orang itu banyak gagal ketika dia fokus di kekurangan. Ya, saya akan bilang sama Anda itu potensi. Ya, jadi kita akan bahas potensinya aja. Nah, jadi personal branding itu adalah membangun niat menjadi bermanfaat dan membangun reputasi. Jadi niatin dari sekarang, teman-teman ketemu orang, teman-teman bekerja, masuk di organisasi, ngonten, kerja, kuliah, niatin menjadi bermanfaat dan membangun reputasi. Kalau teman-teman fokus di sini, nggak akan ada waktu tuh untuk melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat. Bikin konten bagus aja kan mikir ya. Ngobrol sama orang supaya bermanfaat aja mikir kan. Pasti nggak akan ada waktu buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi personal branding terbaik adalah dengan menjadi diri sendiri. Dan ini bukan hal mudah teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini masih sering konflik internal gitu. No one can compete with you on being you. Tidak akan ada orang yang bisa menyaingimu selain diri kamu sendiri. Makanya orang yang paling tinggi itu ya derajatnya adalah orang yang sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Sering kan kita tuh tidak menjadi diri sendiri karena apa? Karena nggak enak sama temen, karena pengen diterima oleh lingkungan, karena pura-pura supaya dihargai. Sering kan? Nah, lepaskan itu semua. Ya. Karena kalau kita melepaskan itu semua, maka kita akan ada ke titik nol menjadi diri kita sendiri. Maka jangan heran, biasanya cepat melesatnya tuh. Karirnya, bisnisnya gitu ya. Keluarganya, semua aspek dalam kehidupannya. Nah, kalau kita membangun personal branding yang tidak asli itu, kita akan lelah ya. Sering teman-teman lelah gitu ya, bukan fisik, capek aja gitu. Capek ngejelasin ke orang gitu ya. Karena sebetulnya kita tidak jadi diri sendiri gitu. Habis ide gitu ya. Kalau kita autentik, kita nggak akan habis ide untuk ngobrol sama orang. Ya, karena memang itu gue banget gitu. Nah, jadi kita ini mau membangun relasi, bukan hanya dapatin transaksi. Jadi kalau teman-teman sama pasien, masuk di organisasi, disuruh ngajar, ketemu eh dapat amanah apa, dapat delegasi apa gitu ya. Apapun itu, niatin kita bangun relasi. Bukan cuma dapetin transaksi.
kita ini mau terhubung dengan orang-orang yang sefrekuensi. Teman-teman percaya sama saya ya. Jadi kalau teman-teman udah diniatin begitu, maka Allah akan datangkan teman-teman yang sefrekuensi. Gitu. Yang lebih penting itu kan siapa, bukan berapa. Ya. Jadi kalau teman-teman kerja cuman untuk nyari duit, maka teman-teman cuma dapat duit. Ya. Tapi kalau teman-teman berniatin ngebangun relasi, niatin jadi diri sendiri. Nah, biasanya kan orang yang nggak enakan nih ya, kalau teman-teman yang ada sifat people pleasing, segera sembuh nih. Ini akan susah ngebangun persona branding. Biasanya 1 kali 2 kali dia bisa, kesananya dia lelah. Ya. Nah, ini actionnya teman-teman. Jadi ini PR-nya ya, dilihat dulu baik-baik. Ini PR-nya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ikut di tanggal 27 Juni, nanti saya tanya nih, udah ketemu belum gitu. Nah ini harus bisa terjawab. Siapa saya? Apa yang saya yakini? Saya tuh karakternya begini, kepribadian saya ini, keyakinan saya ini, nilai hidup saya tuh ini. Teman-teman harus mulai menulis tuh. Ya. Karena kita tidak akan menemukan diri kita selain diri kita sendiri. Caranya, kalau ada waktu malam ini boleh ya, teman-teman ambil kertas, tanya sama diri sendiri. Kemudian, apa keahlian saya? Nggak perlu lirik orang, ya, nggak perlu lihat orang. Teman-teman cukup lihat diri sendiri, saya teh bisanya apa ya? Keahlian saya tuh apa? Pengalaman saya tuh apa? Saya tuh dikenal orang apa ya? Gitu ya. Kemudian, apa misi saya? Nah, teman-teman, karena persona branding di sini adalah untuk meluaskan manfaat, tidak cukup teman-teman persona branding, udah yang penting aku dikenal, kan bukan itu. Tapi tujuan kita tadi, untuk memberikan manfaat. Teman-teman harus punya siapa yang ingin saya bantu. Contoh saya tadi sampaikan ya, misalkan Anda adalah praktisi, ya. Anda mau spesifik dikenal di mana, di pasien? Kalau misalkan Anda dengan pasien, Anda ingin membantu pasien yang seperti apa? Kalau misalkan, Buddha, saya juga suka ngajar, saya juga di kampus. Oke, berarti Anda ingin membantu mahasiswa. Dalam hal apa? Anda harus punya niche-nya, bidangnya Anda. Dengan cara bagaimana agar mereka jadi seperti apa gitu. Jadi Anda harus punya misi. Ya. Dan yang terakhir, apa yang saya suka. Nah, minat, hobi, hal-hal yang menunjukkan bahwa Anda ini manusia biasa. Gitu. Kenapa ini penting? Ini adalah untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Kalau Anda sudah menemukan ini, maka Anda akan menemukan, oh jalan saya di sini. Nah makanya kalau teman-teman, Bu, kayaknya agak susah juga ya, gitu ya. Betul, ya teman-teman, pertama kali saya mencari jati diri seperti ini tuh susah, gitu ya. Makanya ada alat bantu tadi ya, namanya talent mapping. Talent mapping itu sangat membantu banget, gitu ya. Kita tuh potensinya di mana. Kunci dari gue banget itu kan saya selalu bilang 4E ya. Easy, excellent, enjoy, earn. Easy itu mudah. Mudah tuh apa? Kalau Anda melakukan itu, Anda tuh gampang banget gitu. Misalkan Anda ini senengnya public speaking gitu ya, ngomong di depan umum. Kalau disuruh ngomong depan umum tuh Anda tuh nggak pernah gugup, nggak pernah apa, gampang banget gitu. Itu easy namanya. Yang kedua adalah enjoy. Ketika Anda ngomong di depan umum, Anda sangat menikmati itu. Anda nggak merasa tidak nyaman. Kemudian excellent. Excellent itu apa? Anda tuh pasti unggul. Kalau misalkan Anda suka dengan public speaking dan itu adalah keahlian Anda, ketika Anda berbicara di depan umum, Anda tuh pasti unggul. Anda tuh bagus. Dan yang terakhir adalah earn. Earn itu apa? Dari bakat kita menghasilkan. Nah, itu adalah ciri-ciri Anda bakatnya di sana.
gitu. Jadi apa yang kita sukai itu menghasilkan uang salah satunya ya, menghasilkan relasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah renungan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kebayang kalau kita cuma dikenal oleh 50 orang kan cuma segini gitu ya. Kalau kita dikenal oleh 100 orang segini gitu. Kalau kita dikenal oleh 500 orang tuh segini. Dan kalau kita dikenal oleh 1000 orang tuh segini. Jadi semakin Anda dikenal banyak orang, maka Anda semakin mudah untuk memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Maka pesan saya dalam personal branding ini, bangun diri Anda, bangun value Anda, dan itulah yang akan menjadi reputasi Anda. Anda nggak akan macam-macam dalam hidup, gitu ya, karena Anda punya reputasi. Dan Anda akan fokus membangun hal-hal yang positif, gitu. Karena Anda punya tujuan ingin memberikan manfaat orang lain. Orang lain tidak akan merasa diberikan manfaat oleh kita kalau kita tidak dipercaya. Ya. Nah, jadi ini penting banget bagaimana kita membangun karir, bagaimana kita membangun bisnis kita. Kalau kita berhasil personal branding, nggak usah capek, nggak usah jualan, nggak usah pengen menjilat pimpinan gitu ya. Pokoknya kamu kerja apapun juga, aku percaya sama kamu deh gitu ya. Aku padamu gitu ya. Bos kita tuh pasti bilangnya begitu. Ya, itu karena kuatnya personal branding. Oke, teman-teman semuanya, itu mungkin materinya. Kita lanjut ke diskusi. Mangga Bu Titis. Oke, baik. Wah, materi yang sangat luar biasa tentunya ya. Itu adalah insight-insight yang sangat dibutuhkan oleh para bidan tentunya ya di tengah tantangan dan juga segala hal yang terjadi ya saat ini. Boleh silakan kita langsung aja buka sesi diskusi. Boleh raise hand dulu ya, atau mungkin boleh kalau misalkan tidak memungkinkan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Pastinya rekan-rekan ini banyak hal pengalaman di lapangan gitu ya, atau mungkin sudah berusaha seperti apa, tapi kendalanya dan juga progresnya seperti apa, boleh ya untuk didiskusikan ya. Silahkan, ada? Yuk, mumpung kita satu forum dengan Ibu Dr. Teni ya. Ini ibu-ibu kan sambil rebahan kalau jam segini ya. Boleh ibu-ibu silahkan. Maaf Bu, tadi tesnya kapan diadakan? Oh, Bu Titis tuh ada yang nanya. Oh, sebentar, kok di saya nggak muncul ya? Di chat, maaf Bu, tadi tesnya kapan diadakan? Oh, talent mapping ya maksudnya? Ya, iya. Oh gitu. Oh, ini biasanya untuk talent mapping biasanya kami fasilitasi bagi para peserta di kelas Midwaypreneur Series ya. Kalau ini mungkin webinarnya. Jadi nanti kalau Ibu mungkin mau join belajar di kelas Midwaypreneur Series, bukan webinar ya, tapi kelas Midwaypreneur Series, nanti itu sudah sepaket ya biasanya kami dengan talent mappingnya ya. Oke, itu mungkin ada yang mau bertanya terkait personal branding? Izin Ibu, Boleh, silahkan Ibu dengan siapa? saya Neneng Nuri Susanti, Ibu dari Oh, Tasikmalaya, Ibu. oke baik, silahkan Ibu Nuri ya. Baik. Selamat malam, Dok. Ya, Dok, malam. di era digital ya, Dok, ya, di era media sosial seperti sekarang, Dok, bagaimana kita membedakan antara personal branding profesional dengan pencitraan yang berlebihan atau overexposure, Dok. Dan bagaimana kita membatasi agar tidak terjadi eh, pencitraan yang berlebihan tadi, Dok. Kadang-kadang kan kita agak sulit gitu, Dok, menahan dan membatasi diri kita begitu, apalagi di sosial media, Dok. Mohon izin, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Ya, silahkan langsung dijawab saja Bu Dr. Teni. ya, ya Bu Neneng Nuri, makasih ya. Jadi memang jawabannya adalah pertama luruskan niatnya lagi gitu. Bahwa kita memang bikin konten itu tujuannya untuk ngebangun personal branding. Kan outcome-nya adalah memberikan manfaat.
gitu. Jadi persona branding itu sekali lagi bukan tentang kita sebetulnya, tapi tentang makna dari diri kita gitu. Jadi sebetulnya ya, kalau misalkan teman-teman punya satu akun medsos yang teman-teman sukai gitu, kan sebetulnya teman-teman tuh kalau mencari itu yang datang ke teman-teman itu kan isi kontennya, ya nggak? Misalkan teman-teman lagi sedih nih gitu ya, tiba-tiba yang datang itu adalah cara mengatasi duka gitu ya. Kan makna dari konten itu. Nah, akhirnya itulah yang membuat teman-teman itu membaca. Maka teruslah akan berdatangan kan akun-akun tentang cara mengatasi duka gitu. Yang kita baca apa? Bisa jadi kan dari akun itu ada orang yang ngomong gitu kan, ada gambarnya. Tapi sebetulnya si gambar itu nggak terlalu berpengaruh kan bagi kita. Tapi yang berpengaruh bagi kita adalah si bacaannya tadi gitu. Atau omongannya tadi gitu. Kadang kita juga nggak tahu ini ustadz siapa sih, ini influencer siapa sih gitu. Tapi kok bagus banget ya, ini kena banget nih sama gue gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin nge-branding diri, teman-teman bisa mencontoh bagaimana orang nge-branding. Jadi yang didengar, yang membuat orang tidak skip postingan kita adalah ketika apa yang kita tulis itu adalah kena dengan sasaran kita. Makanya coba lihat aja, misalkan ya, saya punya rekan ya, namanya Mbak Noviandi ya. Mbak Noviandi itu selebgram lah ya, influencer kalau teman-teman tahu. Dia kan salah satu survivor perempuan yang histerektomi ya, dan dia belum punya anak gitu. Meskipun saat ini Mbak Noviandi ini udah ikhlas, udah lepas dengan masalah itu, tapi sampai sekarang dia terus aja ngomongin tentang perempuan yang belum bisa menjadi ibu, terus aja seperti itu gitu. Gitu. Meskipun dia tuh sebenarnya udah happy dengan kondisi dia tuh, saya udah menerima masalah ini gitu. Tapi dia itu terus saja seputar itu. Nah, itu namanya personal branding. Itu karena orang tuh mengenal saya tentang seorang survivor dari histerektomi yang ternyata saya bisa memberikan inspirasi pada orang bahwa kita tetap bisa menjadi perempuan sempurna loh meskipun kita nggak punya anak. Gitu. Kita bisa happy loh dengan pasangan kita, kita bisa tetap menjadi pasangan yang utuh gitu. Kita tetap bisa banyak memberikan manfaat gitu. Nah, jadi tujuannya aja dilurusin Bu Neneng ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang yang ngontennya dulu cuman posting-posting foto bareng suami gitu ya, foto bareng anak, quality time judulnya gitu ya. Itu kayaknya nggak bermanfaat banget deh. Ya, buat apa coba ya? Orang juga pasti pas lihat foto, oh udahlah lewat aja gitu. Nah, jadi kita kan bukan untuk itu gitu. Sayang banget kalau misalkan teman-teman cuman jadiin media dokumentasi gitu kan. Tapi beri makna. Bu, boleh nggak foto bareng suami saya posting? Boleh. Tapi kasih deh tulisan apa gitu. Ya, atau teman-teman kasih review video kayak apa gitu ya. Teman-teman tergantung ya, teman-teman mau nge-branding teman-temannya apa ya. Tapi jangan jadi orang lain, ingat gitu ya. Jangan jadi orang lain gitu ya. Sebetulnya saya tuh lagi banyak berantem sama suami saya gitu ya. Terus saya posting pura-pura happy gitu ya. Terus ngomongin tentang rumah tangga yang harmonis. Nah itu kan nggak boleh kayak gitu. Itu yang bisa bikin lelah gitu. Ya jadi balik lagi Bu Neneng, niatnya adalah bangun reputasi. Bangun reputasi adalah dengan memberi nilai. Jadi caranya kalau ingin memulai ya, tarik dulu nih sehari sampai 3 hari ini karena pertanyaan-pertanyaan tadi yang menemukan siapa diri saya yakin tidak akan bisa terjawab dalam satu malam. Ya, teman-teman misalkan sekarang nggak ke kamar mikir, saya tuh siapa ya? Saya tuh punya keahlian apa ya? Saya tuh pengen dikenal apa? Itu nggak bisa terjawab satu malam, teman-teman. Teman-teman perlu 3 malam lah, gitu ya. Teman-teman kalau apa namanya mau konsul ke saya juga boleh ya, mangga untuk menemukan jati diri gitu. Ya, jadi eh kalau teman-teman udah ketemu itu, ingat teman-teman, Allah itu menciptakan manusia itu semuanya berbeda. Dan kalau kita baca di surat At-Tin ya, fi ahsani taqwim gitu. Dalam bentuk yang sesempurna itu. Jadi nggak ada Bu Neneng ini, aduh, saya takut kalah sama Bu Ira gitu ya. Nggak ada. Ya.
compete with you on being you kan tadi. Nggak ada yang bisa menyaingimu selain diri Anda sendiri. Beliau sudah ratunya, Bu. Sudah sudah sangat Ya. concern nih. Nah, jadi bangun reputasi, berikan nilai tambah, ya, add value, ya. Karena kalau orang yang standar tidak akan dicari orang, ya. Orang yang standar, yang kayak gini banyak gitu ya. Tapi yang punya nilai tambah itu yang akan dicari orang. Tapi mulai dari menjadi diri sendiri. Kalau pengen niat, aduh Bu, saya pengen flexing, pengen ngeliatin, udah deh stop aja mulai sekarang ya. Kalau mau, aduh Bu, saya tuh nggak kuat gitu ya, pengen posting, saya tadi makan yang bagus, di story aja lah, di story, jangan di post di reel atau di ini ya, di story aja sebagai aktivitas a day in my life aja gitu. Gitu mungkin Bu Oke, Tetis. oke, baik. Begitu Ibu Nuri, apakah sudah terjawab? Iya, Bu, siap sudah, Ibu. Terima Oke, kasih banyak. baik. Terima kasih Ibu Nuri. Oke, masih ada pertanyaan kah dari yang lain? Izin Ibu Titis. Oke, baik. Silakan Ibu Ira. Ibu, saya Ira Iranti dari Magister Kebidanan Angkatan 17 di BHB. Eh, ini Bu, saya cuma mau sharing ini soalnya kebetulan sebelum sebelum sekarang nih kan Facebook tuh udah Facebook Pro ya kalau sekarang. Dulu tuh saya kalau di Facebook itu ya gitu tadi postingnya cuman posting keluarga gitu ya, posting jalan-jalan gitu Bu. Nah, kemarin pas ketemu di pertemuan itu tadi ada pembahasan tentang itu ya Bu ketika kita diundang pertemuan apa bertemu dengan seseorang gitu. Ketika kita pertemuan kemarin saya ke pertemuan gitu ada teman yang mengajarkan saya tentang FB Pro gitu. Dia nanya punya FB nggak gitu. Oh, punya gitu. FB-nya udah pro belum? Saya sendiri nggak tahu pas dilihat udah pro ternyata ya FB saya teh gitu. Terus dilihat beliau si teman saya ini bidan ini dia sudah menghasilkan dari FB Pro. Saya lihat konten-kontennya bagus. Jadi dalam 10 hari dia punten maaf saya menyebutkan menyebutkan nominal ya. Dalam 10 hari dia sudah menghasilkan 3 juta. Jadi dibayarnya berapa dolar gitu ya. Gitu. Kita bukan kabita sama si jumlah uangnya sebenarnya ya, tapi kok bisa gitu? Kok bisa sampai segitu? Ini dalam waktu berapa bulan? Dia bilang dalam waktu 2 bulan gitu. Nah terus saya lihat konten-kontennya ternyata bagus. Memang kontennya konten asli ya kalau di Facebook Pro. Jadi nggak boleh yang yang editannya terlalu gitu. Itu dia akhirnya dia mengajarkan pada saya Bu. Saya diajarkan caranya begini begini begini. Saya baru 2 minggu Ibu. Alhamdulillah, kan biasanya saya posting reel itu yang nonton paling banyak juga 20 orang gitu ya Bu, yang nonton gitu. Pas ini baru 2 minggu, saya udah posting, sudah mengikuti cara beliau gitu ya. Alhamdulillah, sekarang udah ada 2.000 yang nonton dari satu video reel saya gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah udah dapat dolar Ibu, tapi walaupun baru sedikit 0,01. Tapi dari situ di FB itu ternyata eh, ada pencapaian-pencapaian yang harus kita raih dan terus kita dilihat sebenarnya kita cocoknya kontennya yang tentang apa gitu. Nah, itu di situ baru kita tahu oh ternyata kita di sini gitu kontennya. Karena ketika kita posting konten yang tidak sesuai dengan kita ternyata tidak di ini sama Facebooknya sama Metanya tidak dikasih reward gitu. Jadi ternyata oh ini yang seperti ini gitu. Nah, dari situ mulai oh iya jadi sekarang saya juga sedang membangun branding di Facebook saya dan yang tadinya jaim-jaiman terus gitu Bu ya di Facebook teh. Nah sekarang mah saya posting tentang persalinan ternyata. Ternyata yang sesuai dengan saya di situ tentang persalinan gitu. Dan di situ ada apa jadi captionnya pun tentang edukasi jadinya. Jadi yang itu ternyata yang banyak dilihat sama sama audiens sama netizen di Facebook teh gitu. Nah, eh, kemudian saya tautkan di Instagram saya, dua Instagram saya tautkan dan di Instagramnya juga alhamdulillah jadi
nambah gitu, followersnya nambah, yang nonton makin banyak gitu. Jadi padahal selama ini tidak sebanyak itu, Bu. Nah, apakah yang seperti itu bisa dikatakan personal branding, Bu? Takutnya nih Hmm. saya kepedean gitu, Bu. Ya. Oke, bagus. Saya jawab langsung ya, Bu Titis ya. Ya, silakan langsung, Bu. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi, Bu Ira, kalau dalam membangun karir atau membangun bisnis itu, selalu saya bilang, Anda goalnya apa? Misalkan dalam membangun bisnis saja ya. Anda mau cari untung atau mau membangun kerajaan bisnis gitu. Ya. Misalkan nih, kalau kita cuma niatnya dapat untung, nyari untung, sebetulnya kita jadi affiliate, ya. Kita jadi eh, reseller, ya. Banyaklah istilahnya ya. Ya cukup. Anda nyari duit, ya udah nyari duit doang gitu. Tetapi kan Anda tidak punya brand tentang Anda, ya. Nah itu, jadi satu, bisnis itu tujuannya mau apa? Apakah Bu itu salah? Enggak salah. Ya, semua juga tergantung kembali ke kita. Nah, yang kedua adalah mau membangun kerajaan bisnis. Kalau membangun kerajaan bisnis, bolehlah Anda awal-awal jadi reseller, Anda jadi affiliate. Tapi lama-kelamaan, Anda harus punya brand sendiri dong, gitu. Misalkan Anda jual produk orang, ya. Setahun udah dapat banyak untung. Masa sih Anda nggak mau gitu ya? Kalau kita meninggal itu kita punya sesuatu yang bisa kita tinggalkan dan wariskan gitu ya. Kan ya sesuatu yang bisa kita wariskan itu kan bukan uang, tapi brand salah satunya gitu ya. Nah, jadi itu pondasinya ya. Kembali lagi niatnya apa? Mau cari untung aja atau kita mau membangun kerajaan bisnis kita gitu ya. Menurut saya awal kita cuma nyari duit doang nggak apa-apa. Tapi kalau lama-kelamaan jangan ya, jangan terus-terusan gitu. Lama-kelamaan bangun bisnis Anda, karir Anda itu sebagai aset gitu. Karena saya udah banyak menemukan ya, yang orang-orang cuma nyari duit doang masa mudanya, masa tuanya udah nggak dikenal orang, udah dibuang gitu ya. Tapi kalau orang yang membangun reputasi, meskipun udah umurnya 80-90 tahun masih dicari gitu ya, duduk aja dia menghasilkan duit gitu kan. Karena otaknya kan, karena ilmunya gitu. Nah ini kan yang kita cari gitu. Bahkan ketika kita meninggal pun, kata-kata kita masih jadi quote-quote yang dipakai gitu. Nah itu kan luar biasa ya kebermanfaatan bagi kita. Nah itu. Jadi pesannya kalau Bu Ira sudah menemukan, karena gini ya, contoh kayak saya dulu pernah ngebangun TikTok, ya, saya pernah ngebangun TikTok. Tapi saya pelajari gitu ya algoritmanya TikTok. Aduh, kayaknya ini bertentangan deh dengan hati saya gitu. Ya kayaknya ini kayaknya kurang pas deh gitu. Makanya akhirnya saya terhenti. Bahkan sekarang saya hapus akun TikTok. Saya bukan menghapus akun TikTok. Saya menghapus TikTok di HP saya gitu. Jadi saya udah nggak pernah nonton lagi TikTok gitu. Dan ternyata saat ini yang cocok buat saya adalah Threads sama Instagram. Artinya apa? Menurut saya tidak semua media sosial itu cocok bagi semua orang. Ya, ada orang yang cocoknya main TikTok gitu ya. Ada orang yang memang dia cocoknya di Instagram aja. Ada yang cocoknya dia di Thread dan lain sebagainya. Karena semuanya beda-beda. Itu si platform tuh beda-beda. Dia pasti punya beda. Terus sekarang Facebook dengan Pro ini kan beda lagi gitu. Ya. Nah, contoh misalkan kayak saya juga sama ya. Saya beberapa kali tuh ditawarin gitu ya. Anda sudah bisa gitu. Tapi karena saya yang merasa bahwa saya nggak di sana gitu kayaknya gitu ya. Saya merasa bahwa saya jati diri saya bukan di sana. Jadi saya nggak. Nah, jadi eh authentic personal branding tuh di sana. Bu Ira nanti akan menemukan mana sih yang cocok buat saya. Kalau sekarang, Bu saya coba ikut-ikutan dulu deh. Boleh, nggak apa-apa. Kalau Bu Ira menemukan titik lelah, nah biasanya itu udah, oh ini bukan gue berarti gitu. Nah, karena kalau misalkan semangat terus, itu pasti personal branding bener. Saya tuh seneng banget ya kalau saya ngonten begini, saya bikin quote kayak begini, saya bikin konten tentang ini, saya terus aja. Tiap hari tuh ide tuh nggak pernah habis gitu. Nah itu pasti gue banget. Dan itu pasti personal branding. Tapi kalau tiba-tiba lelah, berarti itu bukan personal branding. Ya karena itu ciri talent ya.
Nah, contoh yang saya lakukan misalkan, ini yang ujung-ujungnya ngehasilin duit nih ya. Pertama, misalkan teman-teman bisa nyoba, misalkan yang mau nyoba-nyoba nih, di trade ya. Trade itu kan katanya dibatasi nih. Trade itu kan kata-kata gitu dibatas. Terus lama-kelamaan dari kumpulan trade, ini bisa jadi satu reel loh. Ya, itu cara efektif dan efisien tuh ngebangun konten. Nah, nanti dari satu reel, tahu nggak teman-teman, itu bisa jadi ebook. Ya. Jadi kayak misalkan saya bikin ebook satu, kan modalnya cuma sekali ya, tapi untungnya berkali-kali gitu. Ya, satu kali ebook untungnya berkali-kali. Sama kayak nulis buku kan, ebook itu gitu. Nulisnya sekali untungnya berkali-kali. Nah, ini juga duit gitu ya. Kalau misalkan kita fokusnya di sana. Dan yang saya rasa ya, sejak banyak banget saingannya ya media sosial ini, contohnya di Instagram yang saya pakai, sekarang itu bukan fokus di follower. Jadi saya ngajak teman-teman nggak perlu fokus di follower. Teman-teman fokus aja di engagement. Fokus aja di, ada nggak dari postingan saya ini yang nge-DM? Ada nggak dari postingan ini orang yang tiba-tiba percaya saya ngomongin bidang itu? Gitu. Ya, jadi jangan fokus di, karena gini ya, saya menemukan beberapa akun, wah ribuan gitu ya followernya, tapi dia jualan nggak laku. Saya heran ya, kok bisa gitu? Makanya kalau teman-teman ada beberapa waktu yang lalu tuh ya, kapan tuh si Instagram ini ngebut ya, tiba-tiba saya aja kehilangan banyak follower tuh. Ini ada apa? Ternyata si Instagram ini lagi ngebersihin tuh. Jadi kalau ada akun robot, akun apa dia tuh hapus-hapusin. Nah, jadi teman-teman jangan tergiur dengan follower yang banyak. Udah banyak banget kejadian. Ya, teman-teman selebgram berapa? Followernya 10.000, 17.000 gitu. Kok dia jualan aja nggak laku, jualan kaos nggak laku gitu. Ya, tapi ada kok yang cuma 3.000, 2.000 gitu. Tapi kok dia bisa dimintain sana sini dan sebagainya. Nah itu kembali ya tadi personal branding ya. Dan kita nggak perlu terlalu luas memberikan personal branding itu. Ya jadi dan yang terakhir adalah konsisten ya. Konsisten itu relate banget sama talent ya. Jadi kalau kita nggak konsisten, oh itu jangan-jangan memang bukan talent kita. Ya jadi itu kunci paling 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 utama ya, konsisten itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Bu Ira tertarik ikut workshop seri 2 ini, nanti akan ada lanjutannya di materi personal branding ini. Karena ketika kita ngonten, itu tidak semua kita sebagai pelaku kan. Ada kita tuh observer, kita lagi nyeritain orang nih, tapi masih di bidang itu. Ada kita performance, kitanya yang menjadi pelaku. Jadi ada 4 tuh ya. Ketika kita bikin konten, tidak semuanya kita sebagai pelaku. Kalau kita lagi, aduh, apa ya, tiba-tiba ketemu postingan orang, kita bahas tuh postingan orang itu boleh, ya. Jadi ada banyak. Itu aja ya, mudah-mudahan ya terjawab ya, Bu Ira. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ira. Nah, sepertinya ini sudah pukul 25:08 menit ya. Sepertinya cukup ya, rekan-rekan, untuk Ibu, Ibu izin bertanya boleh? Mau nanya. oh, boleh Ibu Iriani ya? Tiap Ibu, Oke, boleh silakan. Oke, silakan. eh, Ibu izin bertanya. Saya Iriani Rasmulia. Gini Bu, tadi terkait personal branding. Eh, Bagaimana caranya Bu untuk menentukan personal branding yang tepat gitu Bu? Jika kita apa ya memiliki banyak, bukan banyak sih ya, kayak multipotensial atau banyak minat agar tidak apa ya tidak terlihat membingungkan gitu Bu. Contohnya ini pada saya sendiri gitu ya Bu ya. Saya sebagai praktisi di ruang perinatologi. Dan saya senang saat melakukan tindakan-tindakan hal yang berkaitan dengan kegawat daruratan neonatus misalnya Bu. Nah, dan saat dengan partner dinas kita saling berdiskusi, kemudian apa namanya saat memberikan asuhan pada kasus-kasus yang kritikal. Nah, di situ saya senang Bu gitu ya. Kemudian yang kedua, saya diberikan amanah oleh pimpinan untuk memegang
wakilnya Kabid Keperawatan gitu Bu. Jadi Pak Urianwatnya gitu Bu. Nah, tetapi saya masih tetap tugas fungsi saya masih tetap di pelayanan. Tapi satu sisi saya juga diberikan amanah untuk di manajemen keperawatan dan kebidanan gitu Bu. Kemudian yang ketiga, saat saya sebagai CI, saya sangat menikmati, enjoy ketika saya sedang memberikan diskusi dengan mahasiswa saat kita melakukan bedside teaching, saat kita melakukan DOP ataupun responsi. Nah, saya sangat enjoy sekali melakukan ketiga hal tersebut gitu, Bu. Tapi mana yang bagaimana gitu, Bu, cara menentukan personal branding yang tepat gitu, Bu. Kan nggak mungkin semuanya gitu ya Bu ya, karena memang harus ada ciri khasnya ya yang tadi Ibu udah jelaskan gitu Bu. Biar saya tadi nggak bingung, saya tuh harusnya bagaimana gitu Bu, izin. Terima kasih Bu. Ya, baik langsung saja Bu Dr. Tani. Ya, oke. Eta mah palu gada atunya Bu Iriani. Jadi bingung aku teh mau ngisi itu kumaha gitu Bu. Bu Iriani tahu palu gada kan? Apa lu gak ada teh Bu? Apa yang diperlukan? Lalu Oh lu ada. gak ada gitu ya. Oh, Apa yang lu cari gua lu ada. cari gua ada gitu. Nah, palu gada itu nggak boleh ya. Palu gada itu nggak boleh. Terus yang kedua, multitasking itu haram ya. Kalau udah belajar personal branding, udah multitasking itu haram ya. Jadi nggak boleh. Teman-teman itu saya selalu bilang ya. Bahkan saya punya teman-teman sahabat yang merasa sibuk. Saya bilang, saya suka bercandain ya. Kamu sibuk, mana hasilnya gitu ya. Jadi harus dibedain. Saya bilang, mana sibuk, mana produktif ya. Beda itu. Anda sibuk cuma dapat lelahnya doang gitu ya. Tapi kalau produktif gitu ya, Anda kerja sedikit pun Anda bisa menghasilkan, nggak bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pertama nggak boleh jadi orang palu gada. Yang kedua nggak boleh multitasking. Mulai dari sekarang biasakan. Kalau masak masak aja, nggak usah sambil ngezoom. Kalau pokoknya multitasking itu mitos ya teman-teman. Jadi teman-teman coba main deh ke mana ke Gramedia ya, atau nanti boleh saya share deh. Ada judulnya One Thing ya, satu hal gitu. Jadi apa artinya gitu? Jadi orang-orang yang sukses justru dia yang fokus melakukan satu hal, melakukan di situ aja gitu ya. Tapi justru orang-orang yang multitasking itu yang akhirnya nggak jadi apa-apa gitu ya. Makanya kalau pagi para bidan ya, sekolahlah di S2 kebidanan, S3 kebidanan. Nggak usah kemana-mana gitu ya. Anda tuh cukup expert di sana gitu ya. Nah, jadi itu ya Bu Iriani, nggak boleh palu gada, nggak boleh multitasking. Kemudian yang kedua, Bu Iriani harus punya boundaries ya. Apa sih itu boundaries? Harus punya batasan ya. Saya selalu ngajarin teman-teman untuk berani mengatakan tidak kalau itu bukan bagian saya. Teman-teman nggak perlu takut ya. Orang itu suatu saat justru takut ketika ketemu sama orang yang tegas. Tegas tuh untuk dirinya, gitu. Jadi Bu Iriani harus punya batasan bahwa itu pekerjaan saya dan mana yang bukan pekerjaan saya. Kalau bukan pekerjaan saya, harus mengatakan bahwa ya mohon maaf saya tidak bisa mengerjakan itu, gitu. Kemudian ya itu kan nyambung ke harus berkata no gitu ya. Makanya orang people pleasure ya, orang people pleasing ini akan sulit menemukan personal branding dirinya. Karena dia susah untuk mengatakan tidak kan. Apapun dia yes, yes, yes gitu. Nah, makanya hindari banget tuh jadi people pleaser gitu ya. Nah, kunci bahwa kita ini tadi udah saya bahas, kunci bahwa Bu Iriani banget tuh di mana, gue banget tuh di mana. Tapi Bu saya suka ini, saya suka ini. Coba lihat konsistensinya seperti apa gitu. Kalau Anda konsisten terus seneng melakukan ini semua, itu berarti Anda. Jadi kuncinya tetap 4E dari saya. Ya, easy, enjoy, excellent, earn. Ya, kita mudah melakukan itu. Artinya apa? Bu Iriani, coba Bu Iriani ngajar misal. Bu Iriani itu nggak susah, disuruh ngajar tuh langsung aja ngajar gitu. Nggak ribet, nggak pusing, nggak apa, gampang. Easy, enjoy. Ketika lagi ngajar, saya menikmati ngajar itu. Ya.
Kemudian excellent. Ketika ngajar, Bu Iriani bagus. Keren banget jadi seorang tenaga pengajar. Dan yang terakhir, earn. Dari apa yang kita lakukan, kita bisa menghasilkan. Kebanyakan yang dimaksud adalah menghasilkan uang. Nah, itu adalah Anda. Kalau Anda melakukan 4 hal dan memenuhi 4E, maka itu gue banget. Ya, kalau udah gue banget, ya itu namanya personal branding. Gitu. Kalau misalkan masih kesulitan, ya udah ikut tes talent mapping aja ya. Nah, insya Allah membantu. Siap Bu, insya Dan, Allah mau ikut. Biar nah, nggak bingung menentukan harus ke arahnya kemana gitu Bu. ya betul. Biasanya memang harus di talent mapping biar lebih jelas gitu ya. Nanti kan Iya sama Bu, ibu dilihatin, nih Anda iya. tuh kayak gini gitu kan. Biar lebih fokus gitu Bu, jadi tengaran cabang kemana-mana gitu Bu. Ya, betul. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Sudah mulai tercerahkan sekarang Amin ya. arahnya. Siap Ibu, Oke, terima kasih. sama-sama. Terima kasih Ibu Iriani ya. Wah, ini sepertinya masih ada pertanyaan tapi kita cukupkan karena memang sudah pukul 21 lebih ya. Rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber dan juga tadi ada banyak sharing dari rekan-rekan bidan-bidan ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah ya wawasan, pemahaman dan juga serta tentunya juga itu mampu mempush ya diri kita untuk bagaimana sih gitu ya untuk memiliki personal branding yang kuat ya terutama sesuai dengan jati diri atau value kita ya. Oke, baik rekan-rekan sepertinya itu saja ya. Sekali lagi mungkin sedikit saya simpulkan ya apa yang tadi kita bahas. Yang pertama dalam personal branding itu kita harus fokus pada value gitu ya, bagaimana memberikan kebermanfaatan kepada orang lain gitu ya. Kemudian juga tidak boleh overexpose, apalagi flexing. Kemudian harus memiliki value yang unik ya, sesuai dengan jati diri kita. Sehingga untuk itu perlu belajar banyak sehingga kita bisa menemukan seperti apa sih atau value apa yang ingin kita jadikan branding ya. Kemudian juga harus fokus ya, harus konsisten. Dan tentunya personal branding kita itu harus fokus kepada reputasi, tidak boleh hanya fokus kepada materi ataupun hanya untuk follower saja ya, gitu ya. Jangan terfokus pada jumlah follower. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan ya. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang memang ingin lebih menggali lagi ya bagaimana untuk menjadi seorang midwaypreneur yang sukses dan profesional, tentunya ada banyak hal yang harus kita pelajari, salah satunya personal branding. Tetapi ada hal-hal yang lain ya, bagaimana memiliki leadership, kemudian juga kemampuan mengelola atau manajemen SDM dan juga layanannya, kemudian juga tentunya bagaimana memarketingnya ya, dan salah satunya adalah personal brandingnya. Nah, rekan-rekan yang berminat boleh nanti join di kelas workshop Midwaypreneur Series ya. Nah, insya Allah nanti yang pengen talent mapping itu udah sepaket ya dengan kelas Midwaypreneur Series di tanggal 27. Itu saja, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Teni selaku narasumber. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya ya yang hadir dari Papua sampai Bogor, Sumedang dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Di sini saya selaku host memohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Dr. kasih, Bu. Teni. Ya, Terima sama-sama. kasih Bu Titi. Semuanya. Sama Biar Ibu. sehat selalu semuanya. Izin live Ya, ya Ibu.